mereka bisa menantikan banyak hadiah untuk Marine Forest. Perpisahan itu memang terasa campur aduk, tapi jantung Tiara berdegup kencang dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat keretanya mulai berangkat, sang ayah pun menangis terharu. Tiara tadi merasa terlalu malu, tapi dia ingin mencoba manja dan minta perhatian Aquastid. Dia menyandarkan kepalanya di bahu cowok itu. Cuma ini yang berani dia lakukan saat ini. Aquastid pun menyandarkan kepalanya di kepala Tiara, sambil bilang kalau dia benar-benar menggemaskan. Tiba-tiba, sebuah surat muncul di depan mereka. Surat itu dari Akari buat Tiara. Isinya, untuk Nona Tiara, surat ini adalah sihir terkuat yang bisa kugunakan di Menara Putih. Aku akan berusaha keras untuk bahagia bersama Pangeran Heart Knights. Jadi, tolong temukan kebahagiaanmu juga ya. Mereka berdua berpikir kata-kata Akari ini agak terlalu mudah. Tapi mata Tiara terbelalak saat melihat tulisan di bagian bawah dalam bahasa Jepang. Akari juga menulis, kalau kamu sampai kalah dari pahlawan wanita di sequelnya, aku nggak bakal memaafkanmu. Tiara pun terkekeh. Dia ingin menyimpan surat ini buat penyemangat, kalau suatu saat dia merasa putus asa. Dia bersumpah nggak bakal kalah dari pahlawan wanita sequel yang bahkan belum pernah dia temui. Begitu kereta mereka sampai di wilayah Marine Forest, dua pria yang mengamati dari udara penasaran, gadis macam apa sih yang dibawa pulang oleh Aquastad, kerajaan. Marine Forest adalah rumah bagi seorang raja manusia dan 3 raja peri. Berkat Raja Peri Hutan, tanah di sini diberkati dengan kelimpahan dan kesuburannya pun terjamin. Berkat Raja Peri Langit, udaranya sangat bersih dan nggak pernah kekurangan hujan yang memberi kehidupan. Berkat Raja Peri Laut, hal-hal seperti terumbu karang, mutiara, dan ikan sangat melimpah dan membawa kemakmuran bagi kerajaan ini. Semua orang di keluarga kerajaan Marine Forest dicintai oleh para peri dan telah menerima berkat mereka. Kekuatan para peri sangatlah vital untuk menyokong kerajaan tersebut. Tiara bakal menjalani pelatihan calon pengantin selama 1 tahun ke depan. Dia merasa sedikit sedih karena harus meninggalkan tanah airnya, tapi karena Aquastad ada di sampingnya, dia tahu dia bakal bahagia. Aquastad bilang agar Tiara cerita padanya kalau merasa kesulitan. Tapi kalau Tiara sampai bilang ingin pulang, Aquastad nggak punya kepercayaan diri sedikit pun kalau dia bisa melepaskannya. Begitu sampai di perbatasan, mereka bisa melihat bunga mawar di sisi lapis, lazuli, langit yang penuh dengan gelembung dan ombak yang menyerupai lautan, dan di pandangan mereka terpampang juga garis pantai yang indah. Ini adalah pertama kalinya bagi Tiara melihat lautan secara langsung. Dari air muncullah 3 peri kecil yang imut untuk menyambut Aquastad dan Elliot pulang. Karena ingin berteman, Tiara mencoba untuk menyapa mereka, tapi mereka malah bilang, "Ih, aku benci kamu." Aquastad bilang kalau peri itu emang makhluk yang plin-plan. Meskipun nggak suka sama Tiara, mereka malah girang banget melihat Feline, yang berikutnya tiba-tiba muncul adalah seorang wanita berambut biru bernama Aishira Perlan. Tiara teringat nama depannya. Akari pernah bilang kalau dia adalah pahlawan wanita di sequelnya, dan putri seorang adipati. Kebetulan dia lagi berenang bareng peri laut dan akhirnya sampai ke sini. Setelah basa-basi perkenalan selesai, Aquastad menjelaskan kalau keluarga Perlan adalah keluarga bangsawan yang mengawasi lautan. Aishira sangat terampil dalam memelihara ikan, terumbu karang, dan hal-hal lain di laut. Dia selalu membantu. Aqua sedang sibuk dengan pekerjaannya. Saat melihat Aqua dan Akari mengobrol dan terlihat begitu akrab, Tiara pun bertanya-tanya, mungkinkah dia sendiri bakal jadi sosok antagonis lagi di dalam sequel ceritanya nanti? Dia sadar kalau keberadaannya benar-benar tidak wajar, bahkan mungkin sudah terhapus sepenuhnya dari alur cerita yang asli. Karena merasa sedikit sedih, dia pun memutuskan untuk pergi, istirahat di dalam kereta sendirian. Tapi kenyataannya, dia malah duduk di bawah pohon sambil merenung karena sang pahlawan wanita muncul begitu cepat. Dia tidak mau kehilangan Pangeran Aqua, tapi dia juga bingung harus menunjukkan wajah seperti apa saat kembali nanti. Dia merasa tidak percaya diri, bisa bersikap ceria seperti biasanya. Melihat kegundahan hatinya itu, tiba-tiba 4 peri hutan muncul, tepat di hadapannya. Salah satu dari mereka berdehem, lalu meniupkan gumpalan sihir kecil ke arahnya. Mereka tampak
Sangat bersemangat bisa bertemu dengannya dan langsung menyukai Tiara saat itu juga. Elliot sampai tidak percaya melihatnya. Biasanya peri hutan itu tidak suka pada manusia. Tapi lihatlah, mereka malah memberikan berkah kepada Tiara. Tiara bertanya apa yang sedang Elliot lakukan di sini. Elliot pun minta maaf, tapi sebenarnya dia sudah mengikutinya dari kejauhan sejak tadi. Tiara meyakinkannya kalau dia baik-baik saja dan cuma ingin sekadar meluruskan kakinya. Namun, karena peri-peri kecil itu mendengar kalau Tiara sedang sedih, mereka pun memberikan bunga yang sangat lezat. Mereka langsung menyuapkannya ke mulut Tiara, dan rasanya ternyata enak sekali. Saat kembali ke sisi Aqua, sang pangeran memintanya untuk jangan membuatnya khawatir lagi dan mengajaknya lain kali. Tiara merasa sangat beruntung, alih-alih merasa takut pada sang pahlawan wanita, dia merasa seharusnya dia lebih menghargai semua orang luar biasa yang selalu mendukungnya. Setibanya di Kastel Marine Forest, Tiara mendapat kabar kalau pesta penyambutan untuknya akan diadakan 3 hari lagi. Aqua juga sudah menyiapkan sebuah gaun cantik untuk dipakainya. Dia merasa sangat senang, sampai tiba-tiba Aqua menariknya ke dalam pelukannya. Rasanya sulit bagi Aqua untuk menahan diri karena melihat betapa menggemaskannya Tiara. Dia mengeluh pelan karena kenyataannya mereka baru akan menikah dalam waktu 1 tahun lagi. Dia ingin sekali menjadikan Tiara istrinya sekarang juga. Tiara pun memintanya agar tidak bersikap seperti itu. Dia bertekad untuk menyelesaikan pelatihan calon pengantinnya dan menjadi istri yang berguna bagi suaminya. Mereka berdua pun berciuman, yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Saat hari pesta penyambutan tiba, Philin menata rambut Tiara dengan gaya half-up. Meskipun gaya itu sedang populer di seluruh kerajaan, mereka sempat bingung harus memakai aksesoris rambut apa sebagai pelengkapnya. Tepat saat itu, beberapa pelayan masuk sambil membawakan bunga spesial yang dipetik dari halaman kastel. Bunga-bunga ini adalah tanaman khas di sini. Namun, Tiara kemudian bertanya apakah mereka punya satu yang berwarna biru tua. Dia pikir akan sangat manis kalau memakai bunga yang warnanya senada dengan rambut Pangeran Aqua. Sayangnya, bunga dengan warna itu tidak tumbuh di musim sekarang ini. Tapi secara ajaib, tiba-tiba semua bunga itu berubah warna menjadi biru tua sesuai keinginannya. Itu adalah hadiah dari para peri hutan, para pelayan. Menjelaskan kalau mungkin Tiara adalah satu-satunya orang di seluruh kerajaan yang mendapatkan berkah dari peri hutan. Memang ada beberapa orang yang diberkati oleh peri laut atau peri langit. Tapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan berkah dari peri hutan, manapun sebelumnya. Di pesta itu, para tamu, raja, dan ratu menyaksikan pasangan tunangan tersebut berdansa dengan sangat anggun. Gerakan mereka benar-benar seperti keluar dari negeri dongeng, bahkan sampai mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Aqua pun tak tahan untuk meluangkan waktu. Memuji betapa cantiknya tiaranya tersayang, lengkap dengan mawar biru di rambutnya yang sangat serasi dengannya. Karena warnanya sangat mirip dengan rambutnya, sang pangeran merasa seolah-olah sedang berhalusinasi kalau seluruh diri Tiara adalah miliknya seutuhnya. Tiara kemudian memberi salam kepada Raja Saltus Marine Forest dan Ratu Lavina Marine Forest, yang menyambut kedatangannya dengan sangat ramah. Sebagai balasannya, dia pun berjanji akan mendedikasikan dirinya untuk belajar demi kerajaan. Tahun depan dengan harapan bisa membantu Aqua. Dia benar-benar menantikan masa depan yang ada di hadapannya. Isila kemudian mengucapkan selamat kepada pasangan kita dan memberitahu Tiara kalau dia ingin menjadi teman baik dengannya, bahkan mengundang Tiara untuk berkunjung ke rumahnya kapan-kapan. Mansion Isila ternyata terletak tepat di samping laut yang paling luas di kerajaan itu. Tiara hanya menanggapi basa-basi itu dengan sopan, tapi dalam hati, dia sama sekali tidak mau berurusan dengan si tokoh utama atau heroin itu. Saat menuju ke mansion Isila, di lain hari, dia benar-benar merasa kesal dengan seluruh situasi ini. Ksatria pribadinya, Tarmo, bertanya apa ada yang salah, tapi Tiara meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Isila menyambutnya di rumah dan menunjukkan keindahan tamannya. Air mancurnya dipenuhi dengan begitu banyak ikan cantik yang belum pernah Tiara lihat sebelumnya. Isinya hanya air laut dan ikan-ikan kecil itu adalah spesies langka yang hanya hidup di laut milik Isila. Melihat pemandangan pantai yang sangat indah, Isila menawarkan diri untuk membawa Tiara masuk ke dalam laut. Karena diberkati oleh peri laut, Isila bisa menggunakan sihir yang membuat mereka bisa bernapas di bawah air.
dan bahkan bisa membuat lapisan udara di sekitar tubuh Tiara supaya dia bisa masuk ke dalam air tanpa membuat pakaiannya basah sedikit pun. Tiara benar-benar terkesan dengan sosok heroine dari sequel game ini. Dia bertanya-tanya apakah dia punya peluang melawan seorang heroine yang dicintai oleh para peri. Isila merasa sangat luar biasa saat mengetahui kalau Tiara akan menikah dengan Aqua karena dasar cinta. Tiara tidak mengerti, apa ini artinya Isila tidak mencintai Aqua? Dia pun membalikan keadaan pada Isila, memuji kecantikannya dan bertanya apakah Isila juga tidak dikelilingi oleh banyak pria yang terus mengejarnya. Isila merasa tidak begitu. Dia menyerahkan segala urusan pertunangannya kepada ayahnya dan merasa cukup bahagia asalkan dia bisa berada di laut, sambil malu-malu. Mengakuinya, dia bilang kalau dia belum pernah jatuh cinta pada siapapun. Tiara merasa Isila tidak berbohong. Dia heran bagaimana seseorang bisa begitu murni, manis, dan rendah hati. Sambil berdiri di tepi pantai, Isila memanggil berkah dari para peri laut agar mereka bisa menyelam ke kedalaman biru. Sebuah gelembung tiba-tiba mengelilingi mereka. Tiara merasa ini sangat luar biasa. Saat berjalan-jalan di dalam air, dia takjub melihat ikan-ikan di sini tidak takut kepada manusia. Persahabatan Isila dengan mereka membuatnya terlihat seperti Dewi Laut. Isila senang karena Tiara menikmati suasana di bawah sini. Dia tiba-tiba memberitahu kalau dia akan naik ke atas duluan untuk menyiapkan teh hangat. Tiara bilang ingin ikut, tapi Isila melarangnya dan berkata tidak apa-apa. Tiara bisa terus menikmati waktu di bawah sini. Wah, firasatku mulai tidak enak nih. Tak lama kemudian, Tiara naik ke permukaan air dan melihat Isila sedang asyik mengobrol dengan Aqua. Dia melihat Aqua menyentuh wajah Isila dan dengan cepat langsung menenggelamkan dirinya lagi. Dia benar-benar tidak habis pikir. Apa ini kekuatan dari alur gamenya? Apa pada akhirnya dia tetap menjadi penghalang di antara mereka berdua? Dia memutuskan tidak akan kabur dan langsung muncul ke permukaan, bertekad untuk menyampaikan perasaannya. Aqua menjelaskan kalau dia datang ke sini untuk menjemputnya, dan Tiara pun merajuk, menyuruh Aqua untuk jangan meninggalkannya sendirian, sambil memeluknya dengan sangat erat. Saat sedang diajak berkeliling kastel oleh Tarmo, dia melihat Aqua lagi-lagi asyik mengobrol dengan Isila. Tarmo yakin kalau mereka hanya sedang membahas pekerjaan. Seperti biasa, Tiara heran kenapa harus di teras kalau Aqua bilang, dia akan ada di kantor seharian hari ini. Sepertinya mereka berdua sekarang mau kembali. Saat berada di luar taman, peri hutan menyapa Tiara dengan penuh kegembiraan. Tiara menawarkan mereka beberapa kue kering dan merasa gemas melihat mereka memakannya sedikit demi sedikit. Peri berambut hijau memanggilnya dan membuka sebuah portal. Katanya, raja mereka ada tepat di depan sana. Begitu dia masuk, jalan di belakangnya tiba-tiba tertutup, dan kemudian Tiara dipindahkan secara ajaib ke sebuah ruangan yang sunyi dan sakral. Dia terkejut saat berhadapan langsung dengan sang raja peri hutan. Tiara langsung bersikap sopan untuk menghormati pertemuannya dengan raja peri tersebut. Sang raja menyuruh Tiara memanggilnya Kit saja, dan berkomentar kalau para peri hutan sepertinya sangat menyukai Tiara. Dia meminta Tiara mengangkat kepalanya dan menyadari kalau jiwa gadis itu sangat unik, tidak stabil, tapi juga sangat indah. Aromanya juga sangat harum. Tiara pun menoleh sambil mengangkat camilan yang baru saja dia panggang. Dia berpikir mungkin inilah aroma harum yang dimaksud sang raja. Karena Tiara terus-menerus memanggilnya dengan sebutan raja, Keith kembali menegaskan agar Tiara memanggil namanya saja. Tiara jadi gugup. Menurutnya, Keith ini tipe orang yang agak egois. Sambil memakan satu kue, Kate menyadari kalau kue itu mengandung sihir milik Tiara. Rasanya ternyata sangat enak. Alasan dia tidak suka gelar adalah karena, tidak seperti manusia, para peri itu bebas. Mereka bisa menggunakan nama apapun yang mereka suka. Tiara sangat mengagumi hal itu. Dia berharap bisa hidup seperti peri juga, karena manusia punya banyak hal yang membelenggu mereka. Dan belakangan ini, semua itu terasa sangat membebani hatinya. Keith kemudian mengusap kepala Tiara untuk menenangkannya. Keith berjanji akan menjadi kekuatannya jika terjadi sesuatu. Tiara merasa sangat berterima kasih. Di tempat lain, Aqua kembali menemui Isila atas permintaannya. Aqua berterima kasih atas semua bantuannya. Isila menyarankan sebuah hiasan rambut dan merancangnya khusus untuk Tiara. Karena Aqua ingin memberikan hiasan terbaik yang paling disukai oleh gadis pujaannya itu, Isila merasa iri.
Pria yang dicintai Tiara benar-benar sangat tulus menyayanginya. Tiba-tiba Tarma masuk untuk melaporkan hilangnya Tiara. Di sisi lain, Kit baru tahu kalau Tiara adalah calon ratu. Tapi setelah mendengar status itu belum pasti dan Tiara baru sebatas tunangan Aqua, Kit merasa urusan manusia itu sangat rumit. Tiara memberitahunya kalau Pangeran Aquaste itu sangat baik. Pangeran sangat didukung oleh rakyatnya dan merupakan pria yang jauh lebih hebat daripada yang pantas dia dapatkan. Tiba-tiba Tiara sadar dia sudah terlalu lama di sana dan harus segera kembali. Keith menariknya mendekat lalu memindahkannya kembali ke kamar Tiara secara ajaib. Dia kagum Keith bisa menggunakan sihir teleportasi yang sulit itu dengan sangat mudah. Kebetulan masuk ke kamar, Aqua langsung menghunus pedangnya dengan cepat. Dia mengarahkan pedang itu dan menyuruh Keith menjauh dari Tiara. Keith tetap tenang. Dia malah bilang pada Tiara kalau dia adalah pasangan yang lebih cocok daripada Aqua. Tapi Tiara memohon pada sang Raja Peri untuk berhenti bicara seperti itu. Sadar siapa sosok di depannya, Aqua langsung berlutut dan meminta maaf karena telah menghunus pedang. Namun, dia segera berdiri dan menarik Tiara ke pelukannya. Dia menegaskan kalau mendekati tunangan orang lain adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Raja Peri. Kit bisa melihat betapa besarnya cinta Aqua pada Tiara. Tiara pun menyalahkan Kit atas kesalahpahaman ini. Bagi sang Raja Peri, itu masalah sepele. Dia mengecup tangan Tiara, membuat gadis itu tersentak kaget. Keith berpesan kalau hidupnya terasa berat, Tiara bisa memanggilnya kapan saja. Setelah Keith pergi, wajah Aqua terlihat kesal. Dia tiba-tiba menggendong Tiara dan duduk di sofa. Tiara meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Dia tahu kalau Aqua sedang marah. Aqua mendekatkan wajahnya lalu menggigit kecil telinga Tiara, kemudian berbisik, sejujurnya, aku sangat cemburu. Ternyata itulah alasan dia marah. Itu karena Tiara memanggil sang Raja Peri dengan namanya saja tanpa gelar. Tiara bertanya-tanya apakah Aqua ingin dipanggil seperti itu juga. Tapi, apakah itu diperbolehkan? Dia berpikir mungkin kalau hanya berdua saja tidak apa-apa. Tiara menyebut namanya, dan Aqua tersenyum. Aqua memeluknya erat, mengakhiri pelajaran calon pengantin hari itu. Guru Tiara memujinya. Dia berhasil menyelesaikan tugas untuk 6 bulan hanya dalam waktu 1 bulan saja. Yang tersisa hanyalah 1 minggu kuliah tentang peri, dan setelah itu semuanya selesai. Setelah itu, Aqua menemui Tiara secara pribadi. Aqua ngajak Tiara buat lihat kerjaannya dari dekat biar Tiara makin paham. Tapi Tiara ngerasa agak ragu, soalnya dia kan cuma tunangannya dan nggak tahu apa-apa soal urusan kerjaan. Tiara emang kurang paham soal urusan kerajaan ini, tapi Aqua bilang ke dia kalau itu nggak masalah sama sekali. Lagi pula, meski nanti jadi ratu pun, kemungkinan besar dia nggak bakal terlalu ikut campur urusan kerjaan Aqua. Tapi tahu soal kerjaannya juga bukan hal buruk. Makanya, Tiara tetap semangat belajar keras. Tiap malam dia belajar terus. Felin sempet nyaranin buat istirahat, tapi Tiara nggak mau berhenti. Dia pengen banget bisa berguna buat Aqua, apalagi Nona Isil sering banget ada di ruang kerja Aqua. Meski cuma buat urusan kerjaan, Isil itu baru umur 14 tahun, tapi dia udah rajin banget kerjanya. Tiara juga pengen bisa ngebantu dia. Di hari lain pas lagi bikin kue, para peri pun nyapa Tiara. Mereka nawarin macam-macam bahan yang bisa Tiara pakai buat masak. Tiara nyuapin salah satu kelopak bunga yang mereka petik ke Feline. Feline langsung girang banget ngerasain ledakan rasa dari hasil temuan peri hutan itu. Rasanya manis alami dan gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Abis itu, Tiara nyajin kuenya buat Aqua. Dia bawain kue itu buat Aqua sama Isila pas jam kerja. Semuanya suka banget karena rasanya emang enak. Tapi tiba-tiba, ada pelayan yang bawain kue lain dari resep koki pribadinya Isil. Suasananya jadi agak canggung karena Isila nggak tahu kalau hari ini Tiara juga bikin kue buat mereka. Tapi Tiara sih nggak keberatan. Buat dia, makin banyak kue malah makin bagus. Aqua seneng banget lihat Tiara yang kelihatan bahagia pas makan kue. Rasanya dia bisa mandangin Tiara terus selamanya. Terus Noah nanya ke Aqua, dia lebih suka kue yang mana? Pas Aqua masih mikir dan belum jawab, tiba-tiba Kate muncul. Kate muncul gitu aja sambil nanya, emangnya apa lagi yang perlu dipikirin? Menurutnya, kue buatan Tiara jauh lebih enak. Kate pun ngejilat sisa krim di jempolnya. Dia nyamperin sambil ngelus kepala Tiara, terus bilang kalau dia bakal balik lagi buat minta kue. Aqua mulai kesel dan ngingetin Kit kalau dia nggak suka tunangannya dipegang-pegang gitu. Kit cuma nyengir terus ngilang. Pas malamnya, Noah lihat Aqua masih asyik makan kue itu. Padahal, Aqua biasanya nggak terlalu suka manis,
Makanya Noah nanya kenapa Aqua tadi nggak bilang aja kalau dia lebih suka kue buatan Tiara. Aqua jawab kalau dia harus jaga perasaan Isila biar moodnya tetap bagus. Soalnya kalau Isila bad mood, peri laut bakal ngerasain itu dan laut bisa ngamuk. Tapi selama dia seneng, laut bakal ngasih banyak berkah buat kerajaan. Wah, ini sih bahaya banget, gumam Tiara yang tiba-tiba bangun sambil teriak. Dia keinget sama gambar CG yang gantengnya kelewatan itu. Itu satu-satunya bocoran contoh buat sequel gamenya sebelum dia meninggal dulu. Di adegan itu, Pangeran Aqua lagi kencan di laut. Dia kejebur terus basah kuyup. Dulu dia mikir Aqua ganteng banget. Tapi terus dia sadar kalau Aqua lagi kencan bareng si karakter utama cewek. Kejadian itu bakal bikin hubungan romantisnya sama Isila makin maju. Tiara nggak tahu kapan hal itu bakal kejadian. Dia pikir semuanya bakal aman-aman aja selama Aqua nggak pergi ke laut bareng Isila. Besoknya malah Aqua bilang ke Tiara kalau dia mau meriksa laut bareng Isila. Katanya sih karena ada spesies terumbu karang baru muncul di sana. Ekspresi Tiara pun langsung berubah. Kelihatan banget kalau dia sedih. Aqua sadar ada yang nggak beres dan bilang kalau Tiara nggak perlu sungkan buat cerita apapun ke dia. Tiara bilang, karena ini urusan resmi, dia nggak boleh egois dan ngelarang-ngelarang. Tapi Aqua nyuruh dia berhenti ngomong sambil terus-menerus neken bibir bawah Tiara. Dia nambahin kalau dia nggak bakal berhenti sampai Tiara mau jujur soal semuanya. Akhirnya Tiara minta supaya Aqua jangan pergi ke laut, dan Aqua pun bilang kalau dia nggak bakal pergi. Aqua nawarin biar Elliot aja yang gantiin. Baginya, Tiara jauh lebih penting. Lagi pula, Isil juga nggak masalah soal itu. Jadi, Aqua pun pergi buat manggil Elliot. Begitulah yang dia bilang ke Tiara. Aqua mengajaknya ikut supaya mereka bisa melihat taman mawar yang indah itu bersama-sama di sepanjang jalan. Iscila melihat beberapa mawar putih yang sangat serasi dengan rambut Tiara, dan mencoba memetik beberapa bunga yang ada di dahan tinggi. Dia tidak sengaja tersandung ke belakang, dan Aqua pun bergegas menangkapnya, hingga akhirnya mereka berdua tercebur ke dalam air mancur. Kedua gadis itu menatapnya yang sudah basah kuyup. Meskipun begitu, ketampanannya benar-benar terpancar meski dalam keadaan basah. Tiara merasa cemas karena kejadian yang seharusnya terjadi di laut ini malah terjadi di sini. Apakah kekuatan Gim ini begitu mutlak? Dia takut alur ceritanya tidak mungkin bisa dia ubah, lalu dia pun lari menjauh sambil melihat Iscila mengusap wajah Aqua. Di balik pintu, Tiara menyadari kalau dia telah mengacaukan semuanya, padahal sebelumnya dia sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak melarikan diri lagi. Tapi dia tidak bisa menahan rasa gelisahnya dan mulai bertanya-tanya, apakah hati sang pangeran masih tertuju padanya? Dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa jadi lebih kuat, dan yakin kalau semua akan baik-baik saja asalkan dia tetap tegar. Air matanya pun segera mengering. Saat itulah, Keith muncul untuk menghapus air matanya. Sambil terkekeh, dia bertanya apakah Aqua yang sudah membuatnya menangis. Tiara mencoba mengelaknya, tapi Keith tahu kalau hatinya sedang terluka. Keith bilang kalau dia menderita, dia bisa datang saja kepadanya. Tiara sempat keberatan, tapi Keith menariknya dan mengingatkan kalau peri itu bebas, sebelum akhirnya mereka berpindah tempat secara ajaib. Seorang pelayan masuk ke kamarnya, tapi tidak menemukan jejak apapun kecuali kelopak bunga yang ditinggalkan oleh sang raja peri. Para peri menyambut kedatangan sang raja dan Tiara kembali ke wilayahnya. Tiara segera melepaskan diri dan bertanya apa maksud dari semua ini. Sang raja menjentikan jarinya, memunculkan hamparan bunga matahari, lalu membaringkannya supaya dia bisa beristirahat. Karena wajahnya terlihat sangat kacau saat ini, para peri membantunya dengan menyelimutinya. Tiara menyuruh Kit untuk membawanya kembali karena dia ingin beristirahat di kamarnya sendiri. Mendengar itu, Kit meletakkan telapak tangannya di kepala Tiara dan membuatnya pingsan. Dia tidak menyangka, Tiara bakal tertidur begitu cepat. Meski mereka menyayangi Tiara, Kit tahu betul tentang gadis yang dicintai oleh peri laut. Menurutnya, para peri laut itu sangat merepotkan karena rasa keterikatan mereka yang luar biasa. Pernah sekali, ketika seorang gadis kesayangan mereka dalam bahaya, lautan berubah menjadi merah, ikan-ikan menghilang, dan terumbu karang layu. Kejadian itu sudah berabad-abad yang lalu, para ksatria mencari Tiara kemana-mana. Aqua merasa sangat panik dan putus asa untuk menemukannya. Dia pergi ke ruang bawah tanah untuk membaca naskah terlarang keluarga kerajaan, berharap bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan sang Raja Peri. Dia menemukan informasi bahwa jalan menuju tahta Raja Peri hutan bermula dari dalam kastil. Lebih tepatnya dari kamar ratu, tapi dia tidak mengerti kenapa harus di sana.
Tiba-tiba Keith muncul di belakang Aqua dan menyindir betapa putus asanya dia. Tentu saja itu karena Keith telah menculik permaisurinya. Awalnya Keith tidak berniat melakukan itu, tapi dia berubah pikiran. Aqua menyuruh Keith berhenti bercanda, tapi Keith tidak sedang bercanda. Keith memberitahu Aqua bahwa dia akan membawanya pergi. Aqua mencoba menyerang Keith, tapi sang raja menghilang begitu saja. Aqua merasa sangat frustrasi, sementara Tiara masih terus beristirahat untuk memulihkan diri. Jalan menuju Raja Peri hanya diceritakan secara turun-temurun di kalangan keluarga kerajaan Marine Forest. Itu adalah secercah harapan yang ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai raja bagi keturunannya. Inilah tujuan Aqua untuk menemukan Tiara. Aqua merapalkan sihirnya ke arah lukisan hutan. Elliot yang menyaksikannya berpikir bahwa tuannya itu biasanya selalu tenang dan terkendali, kecuali jika menyangkut Tiara Rose tercintanya. Elliot ingin mendukung tuannya. Mereka berdua pun memulai perjalanan untuk membawa pulang Tiara, menyusuri jalan yang agak gelap namun terlihat sangat megah. Elliot sudah mencoba memeriksa area itu menggunakan sihir, tapi sayangnya sihirnya tidak mempan. Kisah tahta Raja Peri Hutan dimulai dari dalam kastel. Lebih spesifik lagi, di dalam kamar, Ratu, namun dia tidak paham alasannya. Keith tiba-tiba muncul di belakang Aqua, menyindir. Keputusasaannya. Jelas saja, itu karena Keith telah menculik permaisurinya. Sebenarnya Keith, awalnya tidak berniat melakukan itu, tapi kemudian dia berubah pikiran. Aqua membentak Keith agar berhenti bercanda, tapi dia tidak main-main. Dia memberitahu Aqua bahwa dia akan membawanya. Aqua langsung menerjang Keith, namun sang raja menghilang begitu saja. Aqua merasa sangat frustrasi, sementara Tiara masih terus beristirahat dan memulihkan diri. Jalan menuju Raja Peri hanya dibicarakan secara rahasia di antara keluarga kerajaan Marine Forest selama turun-temurun. Itu adalah seberkas cahaya harapan yang ditinggalkan oleh orang kesayangan raja bagi keturunan mereka. Inilah tujuan yang harus Aqua tuju. Demi menemukan Tiara. Aqua merapalkan sihirnya pada lukisan hutan itu. Elliot memperhatikannya, sembari berpikir bagaimana tuannya itu biasanya selalu begitu tenang, tapi tidak jika itu menyangkut Tiara Rose, kekasih tercintanya. Dia ingin mendukung tuannya. Keduanya pun berangkat dalam misi untuk membawa Tiara kembali. Mereka menyusuri jalan yang agak gelap namun sangat memukau. Elliot sudah mencoba memeriksa area tersebut menggunakan sihir, tapi kekuatannya tidak mempan. Aqua tahu, jika dirinya saja merasa kesulitan, maka siapapun pasti akan merasakan hal yang sama. Saat Aqua menginjak akar pohon, tiba-tiba akar-akar lain menjalar turun dari atas. Sontak, Aqua langsung melompat mundur. Akar-akar tajam itu menghujam tanah tempatnya berdiri tadi. Duri-duri itu seolah memberi peringatan keras. Sang Raja Peri jelas-jelas tidak ingin ada yang mendekatinya. Mengingat ucapan Keith yang ingin merebut Tiara darinya, hal itu benar-benar membuat Aqua naik pitam. Dia terus merangsek maju tanpa mempedulikan bahaya, karena satu-satunya tujuannya adalah membawa pulang Tiara. Dia ingin kekasihnya kembali secepat mungkin. Tiba-tiba, pepohonan di depannya menutup jalan, akar-akar mencuat dari dalam tanah dan menyerang, namun mereka berdua berhasil menangkisnya. Mereka mengayunkan pedang untuk melawan. Benih-benih berduri melesat ke arah mereka, tapi Aqua langsung menebasnya. Dia kemudian melepaskan sihirnya dan membuka jalan ke depan. Sementara itu, Putri Tiara yang tertidur akhirnya terbangun. Para peri terbang mengelilinginya sambil menyodorkan buah-buahan. Mereka rupanya ingin mengajak Tiara bermain. Tiara bangkit berdiri, teringat bahwa dia telah dibawa ke tempat ini secara paksa. Dia baru tahu kalau sang raja sedang tidak ada, jadi dia pun memutuskan untuk mencicipi stroberi yang diberikan. Setelah itu, para peri membawakannya lebih banyak buah. Tiara pun terus makan tanpa henti. Dia tidak tega menolak kebaikan mereka, meski akhirnya dia merasa sangat kekenyangan. Para peri bersorak gembira melihat Tiara menyukai pemberian mereka. Segalanya terasa sangat menyenangkan. Tapi Tiara tetap ingin pulang. Para peri bilang akan menunjukkan jalannya, tapi ternyata itu hanya akal-akalan saja. Bukannya jalan keluar, mereka malah membawanya ke dapur yang sengaja dibuatkan Keith untuknya. Di sana ada banyak bunga dan kacang-kacangan yang bisa digunakan sebagai bumbu. Tiara pun mulai mencicipinya satu persatu. Bunga merah muda rasanya manis seperti gula, yang biru asin seperti garam, sedangkan yang merah terasa pedas. Dia yakin bunga kuning itu rasanya seperti lada. Para peri pun memohon agar dia membuatkan kue manis untuk mereka. Padahal Tiara sudah ingin segera kembali ke pelukan Aqua,
Tapi para peri itu terus merengek dan memohon padanya. Melihat wajah-wajah sedih mereka, Tiara sadar dia tidak akan bisa pergi sebelum membuatkan kue untuk mereka. Saat dia mengaduk adonan, para peri ikut memasukkan beberapa bunga merah muda ke dalamnya. Bunga-bunga itu memang tidak semanis gula, tapi dia pikir hasilnya akan tetap baik-baik saja. Tiara sebenarnya ingin memiliki bumbu-bumbu unik ini, tapi dia merasa itu bukan ide yang bagus. Dia tidak sudi meminta bantuan pada pria yang sudah menculiknya. Akhirnya, cupcake-cupcake lucu itu pun selesai dibuat. Para peri sangat menikmati cupcake itu dan berjanji akan mengantar Tiara ke pintu keluar. Namun saat dia membuka pintu, yang dia temukan malah ruang singgasana. Entah kenapa, ruangan itu terasa sangat sepi. Tiara merasa harus segera kembali secepat mungkin. Dia khawatir Aqua sedang sangat mencemaskannya. Aqua melihatnya bersama Kit, dan dia tidak mau sampai terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Para peri bertanya siapa itu Aqua, dan Tiara menjawab bahwa dia adalah tunangannya. Dialah pria yang sangat dia cintai. Pria yang selalu menunjukkan ketulusan cintanya pada Tiara. Namun, kekuatan takdir dari permainan ini sungguh merupakan hal yang mengerikan. Tiara terperanjat saat Keith tiba-tiba muncul dan mencengkeram tangannya dari belakang. Aku benar-benar tidak paham dengan jalan pikiran manusia, gumam Keith. Dia kemudian mengangkat tubuh Tiara. Keith menggendongnya ala pengantin dan duduk di singgasana, meski Tiara sudah menyuruhnya untuk berhenti. Keith bertanya kenapa dia ingin pulang. Tentu saja, Tiara tidak mau merepotkan Pangeran Aqua. Dia tidak mau menjadi beban bagi kekasihnya itu. Keith pun mulai merenungkan betapa besarnya cinta yang diterima gadis ini. Dicintai oleh para peri hutan, berarti dia sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kerajaan ini. Keith menganggap manusia adalah makhluk yang merepotkan, dan dia bilang kalau Tiara tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Karena tepat saat itu, Aqua mendobrak pintu. Dia terkejut menemukan Tiara berada dalam pelukan Keith. Dia menyuruh Keith melepaskannya dan langsung menghunus pedang, bersumpah akan merebutnya kembali meski harus dengan kekerasan. Tiara memohon agar Aqua tidak gegabah, tapi meski lawannya adalah seorang raja peri sekalipun. Aqua tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Tiara. Kate hanya mendengus meremehkan, lalu mengingatkan, Aqua sebenarnya bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Namun, Aqua langsung menyahut bahwa, satu-satunya yang dia butuhkan hanyalah Tiara. Tapi kemudian Kit berkata, jangan bikin aku tertawa. Tiara merasa gelisah selama ini, dan kamulah penyebabnya. Tiara memohon agar Keith berhenti, tapi Keith menjawab kalau dia tidak seharusnya ikut campur dalam urusan laki-laki. Benar-benar sok berkuasa ya? Dia melesat tepat ke depan Aqua, sambil bertanya apa Aqua benar-benar berpikir kalau manusia biasa bisa mengalahkan Raja Peri. Namun, Aqua tidak mau mundur. Dia mulai menebas terus-menerus, tapi Kit menghindar tanpa usaha sedikit pun. Dia pikir Aqua lumayan juga. Aqua tahu kalau seorang raja harus kuat, cukup kuat untuk menopang kerajaannya dan melindungi apa yang penting baginya. Dia mencoba menebas sekali lagi dan hampir tidak percaya. Keith menghentikan pedangnya hanya dengan sebuah kipas lipat. Keith bilang sekarang gilirannya, lalu menembakkan badai penghancur dengan satu lambaian kipasnya. Serangan itu benar-benar menghancurkan dinding di belakang mereka, memperlihatkan pepohonan dan laut di luar sana. Aqua menyadari bahwa istana Raja Peri berada di tepi tebing yang curam. Keith mengonfirmasi kalau itu adalah gunung tertinggi, tempat dia bisa memandang rendah segala sesuatu di dalam kerajaannya. Aqua menyelimuti pedangnya dengan sihir air yang bercahaya. Kate cukup terkesan. Aqua menembakkan dua ledakan air, tapi Kate menangkisnya dengan mudah. Aqua memanggil kekuatan angin dan melompat untuk serangan tebasan dari atas, tapi Kate masih sanggup menahannya seolah itu bukan apa-apa. Dia memukul balik Aqua, membuatnya terpental dan bersimbah darah. Tiara menjerit ketakutan melihat itu. Aqua mencoba menyerang lagi, sementara Kate juga menyiapkan sihirnya. Tapi tiba-tiba saja, Tiara masuk ke tengah-tengah mereka. Kit bereaksi cepat dengan menembak untuk menghalau serangan langsung Aqua, tapi Tiara malah terkena dampak serangannya dan terlempar keluar dari lubang di dinding. Aqua langsung terjun mengejarnya, menggunakan sihir angin untuk menyusul dan mendekapnya. Di momen ini, suasananya menjadi sangat romantis. Akhirnya, dia bisa mendekap kekasihnya lagi. Aqua mengaku telah membuat Tiara gelisah karena dia kurang kuat dan meminta maaf. Tapi, Tiara bilang kalau itu tidak benar. Aqua selalu meluangkan waktu untuknya setiap hari. Dan Tiara merasa dialah yang salah karena sudah cemburu pada Lady Isila. Aqua sama sekali tidak menyangka kalau Tiara cemburu.
Dia pun menciumi seluruh bagian kepala Tiara. Tiara tidak percaya Aqua malah bermanja-manja padanya di saat seperti ini. Padahal mereka benar-benar sedang jatuh menuju kematian, Tiara minta maaf lagi meskipun tindakannya tidak bijaksana. Tapi Aqua justru merasa bahagia karena tahu kalau Tiara cemburu padanya. Mereka berdua berciuman dan Aqua menyuruhnya bersiap menghadapi benturan. Anehnya, meski dalam situasi genting, Tiara tidak merasa takut sedikit pun. Dia yakin Aqua akan menjaganya tetap aman. Aqua memanggil para peri langit. Raja Langit berpikir kalau Aqua selalu saja ceroboh, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia memberikan berkatnya, dan sekarang, Aqua dan Tiara melayang dalam posisi tegak. Aqua merasa berutang budi pada peri langit karena hal ini. Dia mendapatkan sayap untuk terbang dan sekarang mereka berdua bisa melihat matahari terbenam di atas kerajaan tersebut. Pemandangannya sangat indah. Tiara tahu Pangeran Aqua sedang berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kerajaan yang indah ini, dan dia ingin mendukung tempat ini bersama pria itu. Dia mulai menangis bahagia, mengakui kalau selama ini dia mencemaskan hal yang sangat sepele. Tapi mulai sekarang, dia ingin bekerja lebih keras lagi untuk berada di sisi Aqua. Tiara menciumnya dengan sepenuh hati. Kedua pria itu kemudian harus tahan mendengarkan ceramah Tiara selama 1 jam, agar jangan pernah mengulangi hal seperti ini lagi. Mereka pun minta maaf. Aqua berjanji kalau mulai sekarang mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Sementara Kit merasa dia hanya perlu lebih sering berkunjung. Entah kenapa, Tiara merasa kalau mereka tidak benar-benar belajar dari kesalahan. Aqua kemudian memberitahu Keith kalau Tiara akan sibuk menghabiskan waktu bersamanya dan akan. Sayangnya, dia bakal terlalu sibuk sama urusan resmi, kayak audiensi bareng para Raja Peri. Keith ngerasa Aqua makin songong aja dalam waktu singkat begini. Keith bilang dia bakal nemuin Tiara pas malam hari aja. Terus Aqua langsung ngebales kalau dia bakal tidur di kamar yang sama bareng Tiara. Tiara terpaksa nyuruh mereka berhenti lagi dan mikir apa ada cara supaya mereka berdua bisa akur. Tiba-tiba para peri datang bawa kue cupcake, dan akhirnya Tiara dapat idenya. Kalau mereka makan yang manis-manis, mungkin suasana hati mereka jadi enak dan bisa akur. Tapi cupcake-nya cuma ada 1, jadi dia bagi 2, dan kedua cowok itu langsung melongo. Tiara ngejelasin kalau dia bikin kue itu bareng para peri tadi. Dia mau kedua cowok ini bisa kerja sama. Dia ingin mereka bikin kerajaan ini makin makmur, makanya dia nawarin sepotong buat mereka berdua. Mereka berdua ngedeketin Tiara, sambil bilang kalau segitu mah nggak bakal cukup. Keith terus ngelus kepalanya. Aqua langsung nepis tangan Keith, terus ngingetin dia supaya jangan sembarangan nyentuh tunangannya. Terus Aqua ngambil hiasan bunga dari cupcake-nya dan nyuapin ke Tiara. Itu jadi tanda janji Tiara buat terus dukung dia, dan Tiara pun menikmatinya. Keith nggak mau kalah dan ngelakuin hal yang sama. Bunga pemberian dari mereka berdua rasanya jadi 2 kali lipat lebih manis. Akhirnya mereka berdua makan cupcake-nya masing-masing. Tiara sampai kaget, padahal tadi mereka baru aja berantem. Tiara ngerasa itu lucu banget. Kayaknya mereka punya lebih banyak kesamaan dari yang dia kira. Terus ada peri yang bilang kalau Tiara itu udah kayak rajanya. Tiara jadi deg-degan sendiri mikir kalau itu beneran. Kayak dia punya 2 raja yang siap melayani dia. Kali ini, para cowok itu malah mulai ketawa. Meskipun menurutnya itu bukan bahan bercandaan, Tiara ngerasa seneng akhirnya bisa pulang ke rumah. Dia nemuin orang tuanya lagi setelah setahun lamanya. Mereka balik karena Tiara udah nyelesain pelatihan calon pengantinnya. Orang tuanya pengen dengar semua perjuangan dia selama di kerajaan Marine Forest. Tapi omongan mereka terputus gara-gara pelayan ngelaporin kalau ada tamu yang datang. Mereka bener-bener nggak nyangka kalau yang datang itu Akari sama Hard Knight. Ayahnya Tiara minta mereka segera diusir. Tapi, sebenarnya Tiara pengen banget ngobrol sama Akari. Dia nggak bisa nyalahin orang tuanya kalau mereka marah, nginget semua kejadian yang terjadi tahun lalu. Tapi dia butuh info lebih lanjut soal sekuelnya. Ayahnya pun ngehela napas, tapi akhirnya ngizinin. Izin itu dikasih cuma dengan syarat Pangeran Aquastate harus nemenin dia. Tiara ngerasa nggak enak karena banyak maunya, tapi Aqua nggak keberatan. Aqua malah suka dengerin permintaan-permintaan Tiara. Akari nyapa Tiara dengan hebohnya. Lama nggak ketemu ya, kayak nggak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka juga seneng ketemu Akari. Akari terus nyerocos soal seberapa keras dia udah berusaha selama ini. Dia kerja bareng Hard Knight karena mereka udah lama ngelewatin akhir dari gamenya. Akari ngerasa kayak lagi main game baru. Tiara pun sadar kalau Akari nggak berubah sama sekali.
Akari pun ngesampingin urusannya buat ngucapin selamat atas pernikahan mereka berdua. Kelihatan banget kalau matanya berbinar bangga pas tahu Tiara berhasil ngalahin sang heroine. Sambil duduk bareng, Akari nanya apa ada masalah yang dialamin Tiara setahun belakangan ini. Dan bener aja, Tiara ngaku kalau kayaknya peri laut nggak begitu suka sama dia. Akari udah nebak hal ini bakal terjadi. Makanya dia bawa anting-anting ini sebagai kado pernikahan. Itu adalah jimat pelindung yang udah dia kasih doa suci buat perlindungan. Satunya warna merah muda kayak rambut Tiara, dan yang satunya lagi biru tua kayak warna aqua. Akari mikir kalau mau pakai sesuatu, harusnya itu sewarna sama warna kesukaan pasangannya. Itulah kenapa dia pakai anting kuning. Walaupun hubungan di antara mereka berdua masih kerasa canggung, Akari ngerasa Pangeran Heart Knight makin gemesin akhir-akhir ini. Aqua sih nggak masalah sama obrolan basa-basi itu. Tapi Aqua cuma kaget aja lihat Tiara bisa kelihatan seakrab itu sama Akari. Tiara kepikiran soal masa lalu mereka yang rumit, dan betapa banyak hal yang udah berubah sekarang. Tapi Aqua cuma ngerasa heran kenapa Tiara bisa seakrab itu sama Akari, begitu pikir Tiara. Heart Knights ada benarnya, mengingat Akari pernah menyerangnya tahun lalu. Tapi Akari mengira mereka adalah rekan dalam hal menumbangkan pahlawan wanita di sequelnya. Hal ini membuat Tiara terkekeh, sementara Heart Knights sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia senang melihat Tiara dalam suasana hati yang baik, tapi dia ingin mendengar kebenaran darinya suatu hari nanti. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Tiara selama ini menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan padanya. Dia meletakkan jari-jarinya di bibir Tiara, sambil berkata, "Kalau kau membiarkanku terus dalam kegelapan terlalu lama, bersiaplah untuk menanggung akibatnya." Akari pikir kemesraan mereka bagus-bagus saja, tapi dia minta agar mereka melakukannya saat dia tidak ada di sana. Bagaimanapun, dia mendoakan kebahagiaan mereka, dan pertemuan mereka pun berakhir dengan menyenangkan. Saat mengantar orang tuanya pergi keesokan harinya, Tiara mengungkapkan bahwa dia benar-benar bahagia. Ayahnya telah mendidiknya dengan keras, dan ibunya membantunya merasakan banyak hal. Dia memberitahu mereka bahwa semua itu memberinya kekuatan. Sebaliknya, mereka sangat senang semuanya membuahkan hasil dan mereka pun berpelukan dalam perpisahan yang tulus sekali lagi. Pertemuan mereka berikutnya adalah di hari pernikahannya di Marine Forest. Kita beralih ke malam sebelum pernikahan. Tiara menatap tangannya, terpaku pada tempat di mana cincin kawin akan disematkan. Villain meneteskan air mata bahagia. Dia merasa sangat gembira untuk majikannya itu. Tiba-tiba mereka mendengar ketukan di pintu. Mereka kedatangan tamu yang tidak terduga. Tiara berharap itu bukan Isila di hari sebelum pernikahannya. Sayangnya, Villain memberitahu bahwa itu memang dia. Keduanya pun duduk sambil menikmati teh. Isila meminta maaf karena datang begitu mendadak dan mengucapkan selamat kepada Tiara. Tiara terkejut mendengar bahwa Isila tidak datang untuk menghentikan pernikahan tersebut. Isila mengatakannya secara terang-terangan. Dia berseru bahwa Tiara selama ini berasumsi dia punya perasaan pada Aqua, sesuatu yang sama sekali tidak disangka oleh Tiara. Isila selalu percaya bahwa ayahnya akan mencarikannya pria yang baik untuk dinikahi. Mendengar bahwa Isila tidak memahami konsep cinta, Tiara bertanya-tanya apakah itu karena keberadaan dirinya di sana. Seharusnya, Isila memupuk cintanya dengan Aqua sebagai salah satu rute yang bisa ditaklukkan di dalam game. Tiara ingin menghiburnya, tapi Akari menyuruhnya berhenti di situ saja. Sekali lagi, dia mengucapkan selamat atas pernikahan Tiara dan kemudian menyapa Isila dengan cepat. Dia menatap Isila dengan maksud mengamati. Gadis itu benar-benar persis seperti yang ada di dalam game. Tiara meminta Akari untuk tidak bersikap tidak sopan dan Akari pun meminta maaf. Dia bilang dia tidak tahu kalau dia sudah membuat Isila merasa tidak nyaman. Sambil menepi, Akari menjelaskan kepada Tiara bahwa dia ingin melihat gadis beruntung yang menjadi pahlawan wanita di sequelnya. Dia pikir hidup itu harus dinikmati, tapi dia bisa tahu kalau Isila sama sekali tidak menikmatinya. Meskipun begitu, ini masih lebih baik daripada harus kehilangan Aqua kepadanya. Isila mengira mereka tampak seperti teman baik. Dan Akari menjawab, itu benar. Itulah sebabnya dia sangat mengkhawatirkan Tiara, terutama karena Isila selalu berada di sekitar Pangeran Aqua. Dia memperingatkannya agar jangan terlalu dekat dengan suami temannya sendiri. Isila tersentak, lalu meminta maaf, mengatakan bahwa dia seharusnya bisa lebih penuh pertimbangan. Tiara memintanya untuk tidak khawatir, dan menyuruh Akari berhenti bicara seperti itu. Akari meminta maaf, tapi dengan nada yang tidak bersemangat. Villain memberitahu Tiara bahwa Aqua akan segera sampai, dan Isila pun berpamitan pada mereka.
Kesedihan di senyumnya terlihat sangat jelas. Saat Isila pergi, Tiara melihat pita biru tua miliknya. Dia bertanya apakah Akari datang ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu pada Isila, tapi tidak. Dia hanya di sini untuk melihat bagaimana akhir dari sequel tersebut. Tiara tidak mengerti apa maksudnya. Tapi sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, Akari langsung menghilang begitu saja. Banyak tamu yang sudah berkumpul untuk bagaimana akhir dari sequelnya. Tiara tidak paham apa maksud ucapannya itu. Tapi, sebelum dia sempat mencari tahu apapun, Akari sudah melesat pergi. Banyak tamu mulai berkumpul untuk hari pernikahan Tiara dan Aqua. Ucapan Akari terus terngiang di benak Eishira. Dia nggak pernah bermaksud buat jadi terlalu dekat sama Aqua. Dia ngerasa nggak punya perasaan romantis apapun ke cowok itu. Dia pikir Aqua itu hebat banget dan dewasa, benar-benar di luar jangkauannya. Tapi sekarang, dia malah bereaksi tanpa kendali. Tiara nanya ke Filin, apa dia kelihatan aneh pakai gaun pengantin itu. Filin bilang kalau Tiara adalah pengantin paling cantik di dunia, dan dia harus lebih percaya diri. Pas lagi siap-siap buat berangkat, bayangan Eishira muncul barengan sama kata-kata Akari soal akhir dari sequel, yang terus bergema di kepalanya. Dia jadi bertanya-tanya, apa bakal ada sesuatu yang terjadi ya? Suara organ memainkan musik yang biasa terdengar di aula pernikahan. Ayah Tiara sampai nangis sesenggukan. Tiara masuk dengan bahagia, melihat Aqua pakai setelan putih dengan anting yang serasi. Sama warna rambutnya. Eishira bingung kenapa kepalanya mendadak sakit banget. Padahal dia nggak jatuh cinta sama Aqua Steed. Tapi dia nggak paham dan sekarang malah mempertanyakan apa dia beneran sayang sama Aqua. Dia baru sadar kalau perasaannya lebih dari sekadar rasa hormat. Dia benar-benar nggak menyangka. Eishira tersentak mau berdiri, tapi Akari melarangnya. Akari menegaskan kalau Eishira itu sebenarnya cinta banget sama Aqua Steed, meskipun dia terus-menerus mengelak. Tapi sekarang Eishira bertanya-tanya, apa rasa sakit di dadanya ini beneran cinta? Akari sudah menduga. Hal ini bakal terjadi, karena di game sequelnya ada kejadian di mana sang pujaan hati menikah sama orang lain, tapi si pahlawan wanita bisa datang buat menghentikannya. Syarat buat membuka adegan itu adalah dengan memakai pita warna kesukaan pujaan hatimu ke pernikahannya. Akari mengaku dia suka banget mengacau di acara pernikahan karena bikin jantung berdebar kencang. Di saat itulah si pengantin pria bakal milih kamu dibanding pengantin wanitanya, fantasi liar kayak gini. Mending dikunci rapat-rapat saja. Tapi, Akari nggak bakal membiarkan siapapun merusak pernikahan sahabatnya. Cowok itu pikir ini cuma kebetulan saja dan setuju sama Akari. Tiba-tiba seorang pria muncul entah dari mana. Akari sama Eishira kaget bukan main, dia memperingatkan Eishira. Kalau dia berani macam-macam, dia nggak bakal tinggal diam. Eishira pun berjanji nggak akan melakukan apa-apa. Meskipun melihat mereka berdua bikin hatinya makin perih, dia sadar kalau dia nggak bisa berada di sisi Aqua. Tiara dengar ada yang nangis dan menoleh ke belakang. Ternyata dugaannya benar, Eishira memang cinta sama Aqua. Duh, aku nggak tahan lihat Akari yang kasih kode seolah dia sudah beresin tugasnya. Aqua menyadari kalau Eishira nangis. Inilah hal yang paling ditakuti Tiara. Dia sempat merasa sangat takut apakah pernikahan ini bakal beneran terjadi atau enggak. Dia terus bertanya-tanya, gimana kalau Aqua malah milih Eishira di detik-detik terakhir. Tapi biarpun dia harus menghalangi apa yang seharusnya jadi cinta sejati mereka, dia nggak mau kehilangan Aqua. Dia memanggil Aqua, dan Aqua pun menoleh. Melihat air mata di mata Tiara, dia pun bersandar di dada Aqua, mengalah bukan pilihan. Karena dia mencintai Aqua lebih dari siapapun dan ingin bersamanya selamanya. Aqua sadar kalau dia sudah bikin Tiara merasa nggak tenang lagi, tiba-tiba dia menggendong Tiara dan membawanya perlahan buat menghadapi Eishira. Dia berlutut dan berterima kasih karena Eishira sudah datang ke pernikahan mereka. Eishira mengucapkan selamat pada mereka berdua, sambil mulai nangis lagi. Tiara memeluk Aqua erat saat Aqua bilang ke Eishira kalau Tiara adalah orang yang paling berharga buat dia. Duh, Mas, kamu tega banget sih pamer kayak gitu. Dia minta maaf ke Eishira, tapi Eishira bilang gak usah dipikirin. Meskipun dia dulu mengaguminya, sekarang dia sudah merelakannya dan menyuruh Aqua buat jadi orang yang paling bahagia di dunia. Dia bersyukur karena Aqua sudah mengajarkannya rasanya jatuh cinta. Sambil menggandeng Tiara kembali, Aqua bilang kalau Tiara itu lucu banget pas lagi nangis, dan rasanya dia pengen makan Tiara saking gemasnya. Itu bikin Tiara tersenyum.
Di depan pendeta, dia memberikan cincin pernikahan yang penuh dengan sihirnya kepada Tiara. Tiara pun menerimanya dan Aqua pun pakaikan ke dia, berjanji untuk terus menjaganya selamanya. Dia juga menjanjikan hal yang sama, lalu mencium keningnya. Dia pun membalas ciumannya dengan penuh kasih, bertekad untuk menghargainya seumur hidup. Aula itu tiba-tiba terang benderang dengan cahaya hijau, seolah bintang-bintang sedang menghujani mereka. Kit bersorak untuk calon raja dan ratu berikutnya, memberikan restu agar mereka selalu sehat dan bahagia. Semua orang terpukau melihat restu dari Raja Perihutan demi kedamaian kerajaan tersebut. Pasangan pengantin baru itu keluar dari aula, disambut kerumunan orang yang sudah menunggu dan bersorak untuk mereka. Kate merasa cemburu. Menurutnya, Tiara terlihat sangat cantik saat dia memerintah bunga-bunga itu. Dia sangat menginginkannya. Akoti memarahinya, bilang kalau dia bakal bikin Aqua marah kalau ngomong kayak gitu. Dia menjentikan jarinya dan kelopak-kelopak itu mulai bercahaya merah muda. Tiara pun mulai menangis. Dia merasa begitu bahagia dan diberkati sampai air matanya nggak berhenti mengalir. Sekarang setelah permainannya berakhir, Tiara benar-benar bisa hidup di dunia nyata mulai saat ini. Nggak ada lagi hidup yang diatur-atur oleh permainan. Kecuali di dasar samudra, di mana ada satu putri lagi yang berkata, cinta itu nggak ada gunanya. Wah, gawat nih teman-teman. Ternyata ini belum berakhir. Tantangan apa lagi ya yang bakal dihadapi Tiara di arc terakhir ini? Subscribe ya biar nggak ketinggalan kelanjutannya minggu depan. Aku pengen tahu nih, menurut kalian apa dia pantas mendapatkan semua ini? Bagaimana menurut kalian? Untuk sekarang, tonton video selanjutnya ini ya. Aku Komfiti. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.